Berarti uang itu untuk hidup tidak? Jawab cepat. Uang itu untuk hidup atau tidak? Lah, nggak bisa. Nggak bisa. Nyawa nggak ada kilo di supermarket. Kalau nyawa ada kilo, nah kita jadi kaya semuanya. Terus beli nyawa tiap saat mau habis beli lagi. Kayak isi pulsa, enak saja. Maka itu jangan pernah berkata uang itu untuk hidup. Itu menghina Tuhan. Setuju tidak kalau saya katakan ini? Itu menghina Tuhan. Jadi kalau kita nggak punya uang, tidak apa-apa. Enggak, amin. Ya sudah. Kalau bukan karena salah kita, ya sudah. Apa yang ada? Ya tapi ini ada kebutuhan bagaimana? Ya udah, kebutuhan itu kita kurangi lagi. Coba kita atur sebaik-baik. Jadi hidup ini karena Bapa di surga. Amin. Uang itu karena kita bertanggung jawab. Bukan untuk nambahi umur uang itu. Lihat di Indonesia ini lebih hebat lagi. Banyak orang gak punya uang, beranak terus. Loh betul gak? Indonesia ini ajaib loh saudara. Kalau kita lihat di banyak tempat sana itu luar biasa. Gak kerja, berani menikah, berani punya anak, hebat. Hidup juga. Maka itu uang itu bukan segala-galanya. Buat Tuhan segala-galanya. Kita sudah sampai pada akhir tahun, bulan yang ke-12, begitu cepat waktu ini berlalu. Kalau saya pakai istilah ini, jangan tersinggung tapi ya, jangan tersinggung. Kalau saudara kenal orang-orang Toraja khususnya yang suka pelihara babi itu, begitu repotnya pelihara babi, cari makannya saja. Maaf saya berkata, ada maksud nggak mereka pelihara barang itu? Bila ada maksud tidak? Coba jawab. Ada tujuan. Nah sama dengan Papa di surga. Jangan saudara pikir kalau dia menghidupi kita tiap hari itu nggak punya tujuan. Jangan pikir. Dia nggak hanya memberi kita hidup saja, tidak. Dia punya maksud untuk kita. Jadi jauh lebih penting mengetahui maksud Papa kita. Untuk apa kita hidup, daripada kita sibuk dengan uang itu. Dengarkan ini. Jauh lebih penting memikirkan apa maksud Papa memelihara kita. Saya sering berkata begini. Kalau saudara disuruh buat pabrik oksigen, ya kecil aja lah, nggak usah besar. Sehari hasilnya sekian tabung, nggak usah banyak. Tapi bahan bakunya itu O2. Saya pernah hitung berapa ratus juta itu biaya dipakai. Yang saya maksud, bukankah tubuh kita pabrik itu? Betul nggak? Kita tarik nafas, itu O2 yang masuk. Kita nggak tahu bagaimana dalam ini bisa diproses. Terus kita keluarkan. Bayangkan itu. Ini nggak gratis. Maka itu kalau ada orang sering berkata gini, kalau Tuhan tersinggung dengan kita, kalau dia tersinggung, untung dia nggak pernah tersinggung. Lalu tiap tarik nafas, nggak usah mahal-mahal lah, Rp0,5 saja. Sanggup bayar? Coba kalikan sehari berapa tarikan? Kalikan Rp0,5, umur kita berapa? Kalau sampai Tuhan tersinggung, saya lebih baik minta pulang aja, mati sudah. Walaupun cuma Rp0,5 bayar sekali tarik itu. Jadi saudara, jangan kita pernah sibuk dengan uang. Saya ulangi lagi, jauh lebih penting saudara dan saya mengetahui maksud Papa. Kenapa dia menghidupi kita? Untuk apa kita hidup? Dalam 2 minggu ini, pertama tanggal 25 Oktober yang lalu, teman baik saya pendeta di Sorong, dia orang Papua, meninggal di Surabaya. 24-nya itu lagi baru khotbah di Samarinda. 24 Samarinda, 25 pagi pulang ke Surabaya, istrinya lagi di Israel, ikut tur. Pagi nyampe, terus dia ngomong sama adik iparnya, wah, aku kok gak enak, kok gawat begini. Adik iparnya baru ke belakang sebentar, ngambil air panas, dia sudah pergi. Nah, kemarin dia dikubur di Sorong, saya gak bisa datang. Kemarin pagi dengar kabar teman meninggal, maka itu saya harus ke Manado. Nah, mereka dua juga teman baik. Mereka ini teman baik duaan ini. Kami dulu sama-sama pelayan dari tahun 70-an yang lalu. Sama mendadak juga.
Sorenya pendeta ini masih khotbah, nggak ada apa-apa. Terus kira-kira jam 10 katanya dia ngeluh sama istrinya. Begitu ngeluh, tapi dia nggak bisa bicara, sudah cadel begitu. Langsung dibawa ke rumah sakit, meninggal karena stroke. Yang satu yang di Surabaya meninggal 2 tahun lebih tua dari saya, yang kemarin meninggal ini setahun lebih muda dari saya. Saya lagi pikir, Tuhan kenapa? Oke, itu misteri kita nggak bisa tahu. Tapi di situ kita harus makin belajar. Hidup ini untuk apa? Kita harus tahu. Jangan tersinggung kok saya bilang. Rugi besar kalau Tuhan hidupi kita cuma makan tidur berak, makan tidur berak. Maaf, jangan marah saya ngomongin. Betul nggak betapa ruginya dia? Saya ulangi, jadi jauh lebih penting mengetahui apa maksud Tuhan dalam hidup kita daripada kita sibuk dengan uang. Beritahukan teman-teman kita, hari-hari ini makin banyak orang jahat. Pendeta juga, ngeri sekali. Tadi pagi ada peresmian gereja di Nabiri. Seharusnya saya hadir tapi enggak, karena sudah janji berangkat. Kemarin malam ribut besar karena pendeta yang dulu pernah mengembalakan di situ itu datang dengan masanya kemarin malam ingin mengambil alih aset gereja itu. Jadi pagi habis dari bandara, istri saya ngantar saya, terus sampai di Ambon tadi saya terima SMS, dia bilang tadi dari bandara ngantar kamu, terus saya coba lihat ke Bethesda itu. Wah, dijaga polisi penuh sekali. Nggak sempat tahu jadi peresmian atau tidak. Ya gara-gara harta lagi. Gara-gara aset lagi. Makanya itu hati-hati dengan harta benda itu hati-hati. Ulang-ulang terus, kita memang perlu uang hidup. Nggak ada orang nggak perlu uang untuk hidup. Tapi jangan jadikan uang itu segala-galanya. Nah, kalau begitu uang itu untuk apa? Hanya ada satu ayat dalam Alkitab yang kita pernah temukan. Coba saudara baca Lukas 16 ayat 9. Inilah satu-satunya ayat yang Alkitab tuliskan. Uang itu untuk apa? Ayo salah seorang silakan baca. Ya, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Ya, sebentar. Mamon yang tidak jujur itu uang. Mengapa orang pada zaman Yesus hidup menyebut uang itu mamon? Mamon itu pada zaman itu dewa yang paling kejam. Itu mamon. Kalau istilah sekarang itu setan. Saudara, saya setuju untuk kita kembali kepada prinsip Alkitab pada zaman Yesus. Kalau semua kita mulai hari ini belajar untuk menyebut uang itu setan, orang itu mikir. Jadi ngomong gini, bayangkan kalau anak-anak minta setan 10.000, bisa bayangkan itu. Terus setan mau berapa? 4 juta. Wih, hanya setan. Aku pinjam setan 10 juta. Bisa bayangkan orang berkata seperti itu. Rupanya saudara kita perlu mengembalikan prinsip itu. Ketika dunia sudah bengkok seperti ini, uang jadi masalah di mana-mana sekarang. Lanjutkan. Jadi uang itu setan, oke? Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Iya. Kemah abadi itu mana? Surga. Apabila mamon itu, uang itu, setan itu tidak bisa menolong kamu lagi, itu artinya apa? Mati. Karena titik akhir dari manusia setelah berusaha habis-habisan, keluar uang begitu banyak, akhirnya uang tidak bisa nolong lagi, mati. Kamu diterima di kemah abadi. Nah, ayo kita balik. Kalau begitu, saudara kan tahu nggak? Ada orang Kristen, lawan katanya kemah abadi itu apa? Lawannya surga apa? Neraka. Kalau begitu akan ada orang-orang Kristen yang masuk neraka bukan karena membunuh, bukan karena berzina, bukan karena mencuri, tapi mereka masuk neraka karena salah menggunakan uang. Coba renungkan ini bahaya, saudara. Kalau uang itu kita salah gunakan, pada suatu hari uang itu nggak bisa nolong kita lagi, maka kebalikannya kita akan masuk neraka. Jadi uang itu untuk apa? Kembali ke kalimat pertama. Ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur.
Jadi uang itu tidak boleh untuk yang lain-lain.